إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah bab al-qaul ba'dal wudu, bab ucapan setelah wudu. Artinya apa yang kita ucapkan setelah selesai berwudu. Hadis 143 An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala kanat alaina ri'ayatul ibil faja'at nawbati farrawahtuha bi'ashiy fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhaddithun nas فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني قد رأيتك حين جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah kami punya kewajiban untuk menggembalakan unta-unta. Lalu datanglah giliranku, dan aku pun kemudian pulang di waktu sore. Dan aku mendapatkan Rasulullah SAW sedang berdiri menyampaikan hadis kepada manusia. Dan aku mendapatkan dari sabda beliau, tidak ada seorang muslim pun yang berwudu, lalu ia memperbagus wudunya. Kemudian ia berdiri sholat 2 rakaat, dan betul-betul ia menghadap dengan wajah dan hatinya, kecuali ia wajib untuknya masuk surga. Aku berkata, betapa bagusnya ini. Tiba-tiba ada seseorang di depanku berkata, yang sebelumnya lebih bagus lagi. Aku melihat ternyata ia adalah Umar. Dia berkata, aku tadi melihat kamu ketika kamu datang. Beliau bersabda, yaitu Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya. Kemudian dia mengucapkan setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam ayat yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kecuali akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Ia boleh masuk dari pintu manapun juga. Di sini akhi, ya, kita ambil faidah. Yang pertama yaitu keutamaan sholat wudu, di mana Nabi SAW memberikan pahala yang luar biasa, ya, Pak. Kata Nabi, tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya,
kemudian ia berdiri sholat 2 rakaat dan betul-betul menghadapkan wajah dengan hatinya saat sholat itu, kecuali wajib dia masuk surga. Dalam riwayat Utsman bin Affan, kecuali Allah akan gugurkan dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Iya. Ini namun keistimewaan ini, Pak, kalau kita perhatikan sepertinya sih mudah. Tapi kalau kita praktekkan sulit, Pak. Setiap wudu kita sholat, setiap wudu kita sholat, Masya Allah. Makanya Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Hai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Kata Bilal, ya ma ahdatsu hadatsan qat illa tawadda'tu indah wa shallaitu bihi rak'atain. Tidaklah aku berhadas, hai Rasulullah, kecuali aku berwudu lalu aku salat 2 rakaat, kata Bilal. Masya Allah. Iya. Kemudian disebutkan di situ apa, Pak? Syarat untuk mendapatkan pahala yang besar ini. Yang pertama, dia menyempurnakan wudunya. Dan ini tentunya mudah insya Allah buat antum, buat kita ya. Syarat yang kedua ini yang susah. Kata Nabi, muqbilun alaihima biwajhihi biqalbihi wa wajhihi. Ia betul-betul menghadapkan dirinya kepada Allah dengan hati dan wajahnya. Artinya dalam riwayat yang lain, la yuhaddits fihi ma nafsahu, tidak membicarakan pada dirinya perkara-perkara dunia sama sekali saat sholat itu. Susah nggak, Pak? Susah atau mudah? Ya? Antum dari takbiratul ihram sampai salam nggak mikirin dunia sama sekali, khusyuk terus, susah, Pak. Iya, kita terkadang di awal khusyuk gitu, Pak, Masya Allah, tahu setan datang ngingetin ini, ngingetin itu, iya, ngingetin kuliner, ngingetin teman, ngingetin macam-macam. Ini untuk merealisasikan syarat yang kedua ini nggak mudah gitu, Pak. Membutuhkan kekuatan. Ya, subhanallah. Memang kalau kita lihat sepertinya mudah. Ternyata dalam prakteknya sulit, Pak. Kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah ya hati yang memang betul-betul takut kepada Allah. Dia betul-betul khusyuk di 2 rakaat tersebut. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akal Islam yang kedua, itu disyariatkan setelah selesai berwudu mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi apakah disyariatkan sambil mengangkat tangan, Pak? Karena sebagian ya orang setelah wudu itu menghadap kiblat sambil begini, Pak. Tidak ada syariatnya. Iya, tidak pernah kita mendengar Rasulullah atau para sahabat setelah selesai berwudu menghadap kiblat lalu mengangkat apa? Tangan. Iya, cukup kita bersyahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat Muslim dan riwayat Tirmizi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang banyak bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang senantiasa bersuci, ya Allah. Iya. Apa hikmahnya, Pak? Setelah wudu itu kita disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hikmahnya adalah wudu adalah kesucian yang berhubungan dengan badan. Sedangkan 2 kalimat syahadat adalah kesucian yang berhubungan dengan hati. Sehingga ketika kita telah mensucikan badan kita, maka kita pun sucikan hati kita. Dan ini banyak, Pak. Iya. Seperti Ibnu Qayyim menyebutkan, apa hikmahnya kalau kita keluar WC mengucapkan gufronaka?
Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Sebagian orang mengatakan kita disuruh minta ampun karena waktu di WC kita nggak zikir. Justru kalau zikir nggak boleh di WC. Masa antum lagi ngeden ngucapin subhanallah, alhamdulillah, kan nggak boleh. Hikmahnya kata Ibnu Qayyim, ketika kita telah mengeluarkan kotoran dari tubuh kita, di mana kotoran itu bisa merusak dan memberikan penyakit, maka kita pun berusaha keluarkan kotoran dosa dari hati kita, sehingga kita bersih badan kita dan hati kita. Demikian pula wudu. Ketika kita telah mensucikan badan kita dengan wudu, maka kita sucikan hati kita dengan 2 kalimat syahadat. Iya. Maka ini menunjukkan, Pak, bahwa Islam itu menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Makanya di antara doa yang banyak Nabi ucapkan apa? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat, digabungkan padanya kebaikan dunia dan akhirat. Setelah selesai sholat subuh, Nabi mengucapkan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Lihat, doa 3 ini, permintaan ini menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Iya. Dan apa pahalanya mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah wudhu? Ini luar biasa juga, Masya Allah. Makanya kata Umar, ini lebih bagus lagi nih. Bahwa orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah wudhu, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Bayangkan, subhanallah. Dan ia boleh masuk ke surga dari pintu mana saja. Allahu Akbar. Ini luar biasa, saudaraku sekalian. Iya. Nah, di sini kita ambil faidah bahwa surga memiliki 8 pintu, Pak. Bahwa surga memiliki berapa? 8 pintu. Kalau neraka berapa? Hah? Kalau neraka berapa? 7. Kalau neraka memiliki 7 pintu. Kalau surga 8 pintu. Kalau ada yang bertanya, bukankah derajat surga itu sangat banyak sekali? Kita katakan betul. Derajat surga itu sangat banyak sekali. Hanya Allah yang Maha tahu. Adapun hadis yang mengatakan innalil jannati mi'at darajah. Ya, inna fil jannati mi'at darajah. Surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu liman jahada fi sabilillah. Tapi 100 derajat ini khusus buat orang yang berjihad di jalan Allah saja, Pak. Berarti derajat surga banyak tidak? Sangat banyak. Ayat Al-Quran ada berapa ribu? 6.000 lebih. Sementara orang yang menghafal Quran akan dikatakan kepadanya, Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya wartaqi fa inna manzilataka fil jannah inda akhiri ayatin qara'taha. Bacalah dan naiklah, tartilkan sebagaimana engkau tertartilkan di dunia. Karena sesungguhnya tempatmu di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang kamu telah hafal. Masya Allah. Jadi semakin banyak ayat Al-Quran, semakin tinggi derajat kita, Pak. Naik terus naik, Masya Allah. Tapi pintunya cuma 8. Bagaimana? Hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas, ya, kita imani bahwa surga itu ada 8 pintu. Sedangkan derajatnya sangat banyak sekali. Hanya Allah yang Maha tahu. Hadis ini akhi menunjukkan juga hirsus sahabah ya alal amal, semangatnya para sahabat untuk beramal saleh, Pak. Mereka lebih tertarik kepada pahala akhirat daripada pahala dunia, Pak.
Sampai Uqbah ketika mendengarkan sabda Nabi tersebut, ya, tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, lalu ia salat 2 rakaat kecuali ia akan masuk surga. Kata Uqbah, bagus banget ini, subhanallah. Apa kata Umar? Yang sebelumnya lebih bagus lagi. Masya Allah, ya akhi. Beda dengan orang yang di hatinya banyak cinta dunianya, Pak. Kalau mendengar pahala akhirat itu nggak tertarik, Pak. Tapi kalau mendengar pahala dunia, wah baru tuh semangat tuh, Masya Allah. Iya, na'udzubillah. Jangan sampai kita seperti itu, ya akhal Islam. Ya, karena orang yang lebih besar keinginan dunianya, itu sanksinya berat, Pak. Sebutkan dalam hadis Nabi dari Tirmidzi bahwa Nabi SAW bersabda, "Man kanat hammuhu dunya," siapa yang keinginan terbesarnya dunia, farraqallahu alaihi syamlah, Allah cerai beraikan urusan dia. Artinya tidak kokoh, tidak bisa istiqamah. Iya. Wa ja'ala al-faqr baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Subhanallah. Artinya dia tidak pernah bisa qanaah, selalu fakir, selalu kurang dan yang lainnya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang dituliskan saja, yang ditakdirkan saja untuknya. Sebaliknya, kalau keinginan kita akhirat yang paling besar, kata Rasulullah, "Wa man kanat hammuhul akhirah," siapa yang keinginan terbesarnya akhirat, sabbatallahu alaihi amrah, Allah kokohkan urusannya. Artinya dia bisa kuat istiqomah, Bang. Kalau keinginan terbesarnya di hatinya apa? Akhirat. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah akan berikan kekayaan di hatinya. Artinya dia selalu qanaah, merasa puas dengan yang ada. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Iya. Subhanallah, ya akhal Islam. Kita masuk ke bab berikutnya, bab fi ghuslil madhi wal wudu' minhu. An Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'a فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. Dari Ali, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku seorang laki-laki yang sering keluar madhi, dan aku malu untuk bertanya langsung kepada Nabi SAW karena anak wanitanya adalah istriku. Lalu aku perintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad agar bertanya. Maka ia pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul bersabda, hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudu. Ya. Hadis ini akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita ambil faidah. Faidah yang pertama yaitu najisnya madhi. Bahwa madhi itu ya najis, ini pendapat jumhur. Ini pendapat, ini ijma' para ulama bahkan ya, bahwa madhi itu najis dengan kesepakatan para ulama. Yang mengatakan tidak najis itu ya sebagian orang Syiah dari Imamiyah. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhal Islam, hadis ini menunjukkan tata cara mencuci madhi.
di mana Rasulullah mengatakan hendaklah ia mencuci zakarnya. Hendaklah ia mencuci apa? Zakarnya. Dan dalam riwayat Abu Daud ada tambahan wa unthayai. Dan 2 unthayai, apa itu? 2 telurnya, Pak. Paham ya? Jadi Nabi dalam riwayat Abu Daud ada tambahan begitu. Hendaklah ia cuci zakarnya dan 2 telurnya. Ya. Sehingga menjadi ikhtilaf para ulama, ya akhi, tentang mencuci zakar ini. Apa yang dimaksud dengan mencuci zakar? Sebagian ulama dari pendapat jumhur bahwa mencuci zakar itu cukup mencuci tempat keluarnya madhi saja. Iya. Cukup mencuci apa? Tempat keluarnya madhi saja. Sehingga kata-kata zakar di sini ya maksudnya adalah sebagiannya, bukan seluruhnya. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah kesucian dari madhinya, Pak. Maka cukup dicuci pada waktu itu yang bagian keluarnya madhi dan yang terkena madhi, selesai. Iya. Sedangkan sebagian ulama mengatakan tidak. Harus dia mencuci kemaluan seluruhnya dan 2 telurnya. Kenapa? Karena adanya riwayat yang menyuruh itu. Karena disebutkan dalam hadis ini iksil zakarok. Cuci kemaluanmu. Berarti tidak disebut kemaluan kecuali keseluruhan. Iya. Allahu alam, pendapat ini yang lebih hati-hati. Pendapat ini yang lebih apa? Hati-hati. Kemudian kalau air madhi itu terkena pakaian bagaimana? Iya. Apakah wajib untuk dicuci atau cukup diperciki? Pendapat jumhur ulama mengatakan cukup diperciki saja. Dengan cara ambil segenggam air lalu dipercikan. Ya. Dalilnya hadis Sahal bin Hunayf. Disebutkan di situ bahwa Nabi SAW bersabda, yakfika bi an ta'khudh kaffan min ma' fatandahu biha min thawbik haitsu tara annahu asabah. Cukup kamu ambil 1 telapak air lalu kamu percikan ke bajumu yang kamu sangka itu terkena air madhi. Di situ Nabi tidak mengatakan cuci. Tapi Nabi mengatakan apa? Cukup perciki. Iya. Dan ini pendapat yang paling kuat. Bahwa cukup diperciki, Pak. Karena madhi itu bukan najis yang mughallab. Iya. Madhi itu najisnya ringan. Sama dengan air kencing bayi laki-laki yang belum makan. Air kencing bayi laki-laki pun dilakukan sama dengan cara diperciki, udah. Demikian pula madhi pun ternyata sama dengan cara apa? Ya, mengambil air dengan segenggam lalu dipercikan. Ya. Allahu a'lam. Kemudian boleh enggak mencuci kemaluan karena keluar madhi itu dengan batu? Sama apakah itu bisa dikiaskan dengan buang air? Iya. Sebagian ulama mengatakan boleh, enggak masalah. Karena masalahnya tidak ada bedanya dalam hal ini
Karena tujuannya adalah untuk mencuci apa? Najis. Maka kalau buang air besar, buang air kecil bisa disucikan oleh batu, demikian pula madhi kata mereka. Sementara sebagian ulama, ini malah pendapat Malikiyah, sebagian Malikiyah dan riwayat Imam Ahmad, harus dengan air. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yaksil zakarah, hendaklah ia mencuci kemaluannya. Sedangkan mencuci itu dengan apa? Air. Ya. Wallahu alam, ini lebih hati-hati. Bahwa kita cuci dengan air kecuali kalau memang tidak ada air, Pak. Ya, kecuali kalau tidak ada air, wallahu alam. Baik akal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Bab naumul jalis la yanqudul wudu. Bab tidurnya orang yang duduk tidak membatalkan wudu. Ini pemberian bab ini, Pak, yang memberikannya Imam Nawawi, bukan Imam Muslim. Kalau antum merujuk kitab Sahih Muslim yang aslinya, Sahih Muslim yang aslinya itu tidak ada judul, tidak ada bab, tidak ada judul, langsung hadis saja begitu. Yang memberikan judul bab-babnya itu siapa? Al-Imam An-Nawawi. Ya. Bab tidurnya orang yang duduk tidak membatalkan wudu. Ini sebetulnya masalah khilafiyah, ya. Masalah khilafiyah yaitu yang pertama, apakah tidur itu membatalkan wudu secara mutlak atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Baik tidurnya berat maupun tidurnya apa? Ringan, tidak ada bedanya. Dalilnya apa? Hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Man faman nama falyatawaddo." Siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Dikeluarkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Iya. Kata Syekh Albani, hadis ini mutlak. Siapa yang tidur hendaklah dia apa? Berwudu. Kebalikannya, sebagian ulama berpendapat tidur tidak membatalkan wudu sama sekali. Sedangkan jumhur memberikan perincian. Dibedakan antara tidur yang berat dengan tidur yang ringan, kata mereka. Iya. Baik, kita bawakan dulu hadisnya. Hadis 145 an Anasin radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah wa Rasulullah SAW najiyun li rajulin wa fi riwayatin fi riwayat hadis Abdul Waris wa Nabiy sallallahu alaihi wasallam yunajir rajul fama qama ila shalah hatta nama al-qaum wa fi hadis Syu'bah falam yazal yunajihi hatta nama as-sahabah thumma jaa fa shalla bihim. Salat telah diiqamahkan, kata Anas, dan Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan seseorang, dan beliau terus berbincang karena ada keperluan orang tersebut, ya, sampai orang-orang pun tidur. Dalam hadis yang lain, sampai para sahabat pun tertidur. Kemudian Rasulullah pun datang, lalu kemudian sholat mengimami para sahabat dan mereka tidak berwudu lagi. Ya, bahkan dalam riwayat Muslim, dalam riwayat yang lain, ya, hatta yusma' minhum ghafitan, sampai terdengar dari mereka suara mendengkur. Ya. Nah, dibawakan oleh Imam Nawawi bahwa keadaan para sahabat, ya, ada kemungkinan besar sedang duduk, Pak, karena sedang menunggu. Yang namanya menunggu itu, ya,
sedang duduk. Berarti kalau misalnya tidurnya sambil duduk, tidak apa? Tidak batal. Namun pernah kita bawakan Pak, kisah Al-Qadhi Ibnu Aqil, saya lupa namanya ya. Beliau mengatakan, dulu saya berpendapat bahwa orang yang tidur dalam keadaan duduk itu tidak batal. Sampai suatu ketika aku Jumatan, di sebelahku tidur sambil duduk dan keluar suara, ya alias kentut. Kemudian aku berkata kepada dia, "Kum fatawaddo." "Enggak, aku enggak batal, kamu batal," kata. Semenjak itu, kata beliau, aku merubah pendapatku. Artinya bahwa orang yang tidur sambil duduk pun bisa saja. Iya. Nah, ini akal Islam. Yang jelas, wallahu a'lam, kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat Syekh Albani rahimahullah bahwa tidur itu membatalkan wudu, baik tidurnya berat maupun tidurnya apa? Ringan. Adapun ya para sahabat yang mereka itu terdengar padanya ngorok, bahkan ada sampai terkantuk-kantuk, ini masih dalam tahap ngantuk yang sangat berat, Pak. Ngantuk yang sangat apa? Berat. Karena orang yang sangat ngantuknya berat pun bisa ngorok, bisa, Pak. Saya punya teman, dia punya supir. Dia kalau lagi nyetir mobil ngantuk banget, itu sambil gini nih ngorok, Pak. Tapi nyetir bisa. Keluar ngorok dia. Iya. Berarti orang yang ngantuk banget dan belum hilang semua panca inderanya gitu, masih bisa ngorok ternyata ketika sedang sangat ngantuk begitu. Itu bisa terjadi, akal Islam, wallahu a'lam. Bab al-wudu min luhumil ibil. Bab berwudu dari memakan daging unta. Ini juga masalah khilafiyah. Ya, apakah kalau kita makan daging unta itu wajib berwudu atau tidak? Kita bacakan dulu hadisnya, hadis 146. An Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atawadda min luhumil ghanam?" Qala in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Qala atawadda min luhumil ibil? Qala na'am, fatawadda min luhumil ibil. Qala usalli fi marabidil ghanam? Qala na'am. Qala usalli fi mabarikil ibil? Qala la. Dari Jabir bin Samurah, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, apakah aku harus berwudu karena makan daging kambing? Kata Rasulullah, kalau kamu mau berwudu silahkan. Kalau kamu tidak berwudu juga nggak apa-apa. Ia berkata lagi, apakah aku harus berwudu karena makan daging unta? Kata Rasulullah, iya. Hendaklah kamu berwudu karena makan daging unta. Kemudian ia bertanya lagi, bolehkah aku sholat di kandang kambing? Kata Rasulullah, boleh. Ia bertanya lagi, bolehkah aku sholat di kandang unta? Kata Rasulullah, tidak. Iya. Hadis ini akhir dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Bahwa makan daging unta itu membatalkan apa? Wudu. Sedangkan jumhur itu apa sih, Pak? Mayoritas, ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa makan daging unta itu tidak membatalkan wudu.
Mereka berhujjah dengan hadis karena akhirul amrain adalah akhir dua perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkul wudu mimma massatin nar. Adalah akhir dari dua perkara Rasulullah SAW itu meninggalkan wudu dari semua yang disentuh oleh api. Berarti kata mereka hadis ini mansukh, sudah dihapus. Iya. Akan tetapi Imam Nawawi padahal beliau dari mazhab Syafi'iyah, Pak. Dan mazhab Syafi'iyah itu yang sahih mereka bersama jumhur pendapatnya. Iya. Tapi Imam Nawawi dalam hal ini beliau menyelisihi mazhabnya sendiri. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa wajib berwudu lebih kuat dalilnya. Kenapa? Karena ya, hadis tentang unta ini khusus, sedangkan riwayat tadi umum. Riwayat tadi apa? Umum. Terlebih di situ Nabi SAW ditanya, bolehkah aku berwudu? Apakah aku harus berwudu karena makan daging kambing? Kata Rasulullah, terserah. Kalau mau wudu silahkan, nggak wudu juga nggak apa-apa. Lalu dia ditanya lagi, Rasulullah ditanya lagi, apakah aku harus berwudu dari makan daging unta? Kata Rasulullah, iya. Berarti Nabi tidak memberikan pilihan di situ. Tidak memberikan apa? Pilihan. Dan Imam Nawawi lebih merujihkan pendapat yang membatalkan apa? Wudu, Pak. Iya. Dan wallahu alam pendapat ini yang dibela oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, di mana mereka mengatakan ini dalilnya lebih kuat. Iya. Dalilnya lebih kuat. Kemudian ya akhul Islam azani Allah wa yakum, apakah ini khusus daging unta atau semua bagian tubuh unta? Artinya kalau misalnya antum makan hati unta, ya, atau makan ususnya unta, apakah itu membatalkan wudu apa enggak? Kalau madhab imam yang 4 mengatakan tidak batal dan tidak perlu berwudu. Kenapa? Karena kata mereka lafadznya di situ daging unta. Berarti kalau disebutkan daging unta tidak masuk yang lainnya. Sedangkan Syekh Utsaimin, dan ini pendapat salah satu riwayat Imam Ahmad, mengatakan tidak ada bedanya antara ini dan itu. Ya. Apalagi kata Syekh Utsaimin tidak pernah Rasulullah membeda-bedakan binatang itu dalam tubuhnya, yang ini najis, ini enggak najis, dan yang lainnya. Ya. Jadi menurut Syekh Utsaimin, pendapat beliau bahwa kata daging itu tidak menunjukkan itu khusus daging, kata Syekh Utsaimin. Itu mimbab ya, al-ghalib saja. Tidak mengkhususkan daging, tapi juga masuk padanya semua bagian unta. Iya. Tapi pendapat jumhur, ya, wallahu alam, yang lebih kuat. Hadisnya juga menunjukkan ya akhul Islam yang kita bisa petik dari hadis ini, yaitu bolehnya sholat di kandang kambing. Dan memberikan konsekuensi bahwa kotoran kambing itu tidak najis. Kotoran kambing, karena yang namanya kandang kambing tidak lepas dari apa? Kotorannya, Pak. Tidak lepas dari air kencingnya, Pak. Ya, dalam masalah najis, Pak, madhab yang paling berat itu adalah madhab Syafi'i. Di mana madhab Syafi'i itu mereka memiliki sebuah kaidah pada asalnya kotoran itu najis, kecuali ada dalil yang mengatakan itu tidak najis. Dan madhab yang paling ringan dalam masalah najis yaitu madhab Imam Malik.
Bahkan kaidah mereka adalah pada asalnya kotoran tidak najis. Sampai ada dalil yang mengatakan apa? Itu najis. Alasannya apa? Karena itu masalah dunia. Sedangkan perkara yang berhubungan dunia pada asalnya apa? Ya, suci. Tidak boleh dikatakan najis sampai ada dalil. Sebagian ulama membedakan antara binatang yang dimakan dagingnya dan binatang yang tidak dimakan dagingnya. Kalau yang dimakan dagingnya seperti apa? Kambing, sapi, apalagi unta, ayam. Maka yang seperti ini kotorannya tidak najis. Ya, di antara dalilnya bahwa boleh minum air kencing unta. Ya, karena ada beberapa sahabat yang beberapa orang yang masuk Islam kemudian mereka sakit, maka Nabi menyuruh dia minum air susu unta dan air kencing unta untuk pengobatan. Demikian pula dengan hadis ini. Sehingga mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa binatang yang dimakan dagingnya maka kotorannya tidak najis. Kata-kata tidak najis itu bukan berarti tidak dicuci, Pak. Antum lagi jalan, terus nginjek tai kebo gitu, Pak. Kata Ustadz nggak najis kok, terus masuk kantor, tai kebonya masih ada aja gitu. Ya enggak lah, ya. Seperti ludah, antum kalau kena ludah teman, ludah manusia suci tidak, Pak? Suci. Tapi antum cuci apa enggak? Ya cuci kita bukan karena najis, tapi karena apa? Jijik, Pak. Makanya mencuci itu terkadang bukan karena najis, tapi karena apa? Jijiknya itu. Ya, menjijikan. Nah, ini akal Islam, ya. Allahu a'lam. Yang jelas ini masalah khilafiyah, Pak. Banyak orang yang tidak paham masalah ini, membesar-besarkan masalah ini, Pak. Contoh masalah ketika saya mengatakan kucing itu air kencingnya najis, tidak najis, suci. Berdasarkan keumuman hadis bahwa Nabi ditanya tentang kucing. Apa kata Nabi? Innaha laysat binajasin. Kucing itu tidak najis. Ini kan hadis yang sifatnya apa? Umum dan mutlak. Iya. Tidak boleh kita katakan bahwa tidak najis sampai tidak boleh kita katakan bahwa ada yang najis sampai ada dalil. Karena itu namanya mengkhususkan keumuman dalil. Dan orang yang mengkhususkan wajib bawa apa? Dalil. Sementara hadis ini umum, Nabi mengatakan kucing tidak najis. Karena ia adalah binatang yang suka berkeliling di antara kalian, kata Rasulullah. Alasannya kenapa? Karena ternyata kucing itu sulit untuk dihindari. Mimma ta'ummu bihil balwa namanya ini. Sedangkan sesuatu yang sulit dihindari mendatangkan apa? Kemudahan. Iya. Kalau ada orang yang mengatakan tapi kan hadis itu berhubungan dengan air liurnya kucing, kita katakan al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dilihat itu adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Ada lagi yang membantah saya tentang hadis tersebut. Lalu bagaimana dengan hadis mukmin itu tidak najis? Saya katakan betul. Tapi telah ada dalil yang mengkhususkannya dari sunnah dan ijma. Sedangkan kucing tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Mana dalilnya? Wah, itu saya dibulu habis-habisan, Mbak. Iya, dianggap saya nyeleneh sendiri, padahal ada ulama
yang saya jadi pegangan Imam Malik, Imam Bukhari, dan yang lainnya banyak. Bahkan Imam Malik mengatakan apa? Anjing nggak najis. Imam Malik. Mungkin kalau Imam Malik hidup zaman sekarang dibully kali ya Pak. Imam Malik mengatakan anjing tuh air liurnya nggak najis. Adapun perintah untuk mencuci air liur bejana itu 7 kali. Yang pertama dengan tanah, kata Imam Malik apa? Itu ta'abbudi, bukan karena kenajisannya, tapi itu murni ibadah yang hanya Allah yang tahu tentang apa? Ilatnya apa. Kalau saya baru kucing Imam Malik, gimana coba? Cuma ya itulah Pak, banyak orang karena nggak tahu dikira ini sudah ijma ulama, padahal itu bukan ijma ulama sama sekali. Ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah kita tidak bisa saling apa? Memaksakan pendapat. Ente harus ikut pendapat anak, ya nggak bisa. Iya. Nah ini akal Islam saudaraku seiman. Baik, karena sudah masuk Isya, bagi yang mau bertanya setelah adzan insyaallah. Ada pertanyaan, bolehkah beramal untuk mendapatkan akhirat dan dunia? Al-Imam As-Suyuti sebagai disebutkan dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair mengatakan bahwa kalau ada orang yang berhaji niatnya 2. Niat yang pertama karena Allah. Niat yang kedua karena dunia. Kata beliau, dilihat mana yang paling dominan. Kalau niat karena ingin dapat dunianya itu lebih dominan, maka ia dapat dosa. Tidak dapat pahala, tidak. Kalau niat karena Allahnya itu yang paling dominan, maka ia dapat pahala. Tapi kalau niat karena Allah dan karena dunianya 50-50, seimbang, ini mahalul khilaf, para ulama berbeda pendapat. Kata beliau yang zahir, yang paling kuat, annahuma tasaqata, bahwa keduanya saling berguguran, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, 0. Iya. Makanya ketika antum niatnya pengen dapat akhirat dan dunia, kalau ternyata 50-50, ya udah 0. Nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Iya. Karena yang diminta ya akhul Islam adalah kita mengikhlaskan amal karena Allah. Kata Rasulullah, Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi wabtughiya bihi wajhuh. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang benar-benar murni karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Adapun tentang masalah Rasulullah menyebutkan tentang janji dunia, itu adalah janji, Pak. Coba contoh misalnya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ini namanya janji. Dan janji itu tanpa diniatkan pun tetap akan diberi. Kalau antum silaturahim, tidak ada niat pengen dapat 2 tadi. Antum silaturahim niatnya benar-benar 100% karena Allah sudah. Dikasih nggak 2 tadi, Pak? Tetap dikasih. Iya. Kenapa? Karena itu sudah janji namanya. Sedangkan janji pasti akan diberikan. Makanya kewajiban kita hanya mengikhlaskan saja. Adapun janji Allah pasti tepati. Cuman terkadang kita suka ini, Pak. Aduh, kalau nggak diniatin takut Allah nggak menepati janji. Wah, ini suudzon sama Allah, Pak. Iya.
Jangan khawatir, antum ikhlaskan 100% karena Allah. Allah berikan pahala sempurna dan Allah berikan 2 tadi kepada antum. Masya Allah. Iya. Bolehkah kita menjodohkan putri kita dengan ahli bid'ah? Waduh. Kata seorang ulama salaf, siapa yang menjodohkan putrinya dengan ahli bid'ah, faqad qata'a rahimaha. Sungguh ia telah memutuskan silaturahim dengannya. Masa antum mau si putri antum jadi ikut tersesat oleh akidah suaminya yang akan bisa merusak akidahnya, Pak? Padahal keselamatan akidah dan keselamatan agama itu segala-galanya, Pak. Iya, kata Imam Al-Qurtubi, wala na'dilu bis salamati syai'an. Kita tidak bisa membandingkan keselamatan dengan apapun juga. Sebagian ulama mengatakan di antara kebaikan seorang ayah mencarikan untuk putrinya suami yang bisa menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Iya. Nah ini akal Islam. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.